Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman pajak yang kami cintai dan kami banggakan. Akhir-akhir ini banyak beredar WA blast dari kami ya, berisi tentang himbauan kepada teman-teman untuk segera melaporkan SPT tahunannya. Nah, setelah mendapatkan WA tersebut, apa yang harus dilakukan teman-teman? Nah, yang harus dilakukan pertama kali yaitu mengkonfirmasi ya atas WA tersebut kepada kami ke nomor yang sudah kami sediakan di WA itu. Silahkan klarifikasi sudah melaporkan SPT-nya atau belum. Apabila ternyata belum melaporkan, apa yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan pertama kali adalah meminta EVIN ya, meminta EVIN kepada kawan-kawan pajak via WA bisa. Jadi nanti teman-teman diminta untuk mengisi ya, kami minta untuk mengisi isian seperti nama, NPWP, kemudian nomor telepon, kemudian email. Nah, kemudian isian itu dikirimkan ke kami. Nah, dari kami nanti proses untuk kami terbitkan EVIN. Nah, setelah teman-teman pajak memperoleh EVIN, apa yang harus dilakukan? Nah, sebelumnya kita harus tahu EVIN itu apa. EVIN adalah kode unik ya yang digunakan oleh wajib pajak atau teman-teman semua untuk mendaftarkan diri atau untuk agar bisa mengakses layanan DJP online. Nah, oke, setelah mendapatkan EVIN, ini contohnya kita registrasikan ya. Kita kasih contoh untuk registrasi bagaimana setelah mendapatkan EVIN. Caranya mudah, tinggal masuk ke Google ya, seperti ini teman-teman. Di Google tulis saja DJP online, DJP online. Oke, dia udah muncul paling atas. Kemudian klik yang paling atas ini DJP online. Nah, setelah memperoleh EVIN, nah ini di menu belum registrasi, oke kita klik di sini belum registrasi, lalu registrasi akun. Nah, ini kita masukkan NPWP kita. Kemudian EVIN-nya, EVIN yang sudah kita peroleh ya. Oke, kemudian kode keamanan. Nah, ini kode keamanan bisa diganti ya teman-teman. Kalau misalkan tulisannya nggak begitu jelas, tinggal klik aja yang merah-merah, tulisan merah itu nanti dia ganti sendiri. Kita ambil yang paling jelas saja. Tulisannya yang bisa kita baca ya tentunya ya. Oke, kemudian submit. Nah, tampilan berikutnya, tampilan seperti ini. Ada nama, ada email, ada nomor telepon, kata sandi, konfirmasi kata sandi. Nah, untuk email ini bisa kita ganti ya. Maksudnya menyesuaikan aja dengan email yang benar-benar aktif. Dimasukkan email yang benar-benar aktif ya, yang maksudnya teman-teman bisa login ke situ ya. Oke, setelah dimasukkan email yang benar-benar aktif, kemudian masukkan kata sandi, teman-teman. Kata sandi ini bebas ya. Yang penting oleh teman-teman mudah diingat. Oke. Konfirmasi ulang kata sandi, masukkan lagi. Terserah teman-teman, yang penting atas dan bawah sama. Kemudian kode keamanan kita bisa ganti-ganti juga nih. Kita pilih yang paling jelas. Oke ya. Nah, setelah kita isi, kemudian kita klik submit. Oke, keterangannya sukses ya. Registrasi berhasil dilakukan. Silahkan cek email pada kotak masuk utama. Nah, kita cek email yang tadi udah kita masukkan. Oke, klik OK. Nah, ini ada email masuk. Oke.
Kita buka emailnya. Nah, ini kode aktivasi, ini ada aktivasi, ini ada informasi identitas pengguna ini, aktifkan akun. Nah, ini diklik ya, yang biru-biru ini aktifkan akun. Nah, oke, sukses ya. Oke, setelah sukses akun Anda berhasil diaktifasi. Silahkan klik tombol OK untuk ke menu login. Oke, kita kembali ke DJP Online. Nah, ini kan. Oke. Setelah berhasil kita aktivasi, kita login ya teman-teman, login. Oke, kita masukkan NPWP kita. Kemudian kata sandinya kita masukkan, kata sandi yang barusan kita buat ya. Oke. Kemudian kode keamanannya kita masukkan, harus sama ya, kecil semua misalkan. Oke, kemudian klik login. Nah, biasanya muncul kayak gini nih, ada warning untuk bisa mengakses DJP Online dimohon untuk melakukan konfirmasi dengan menekan tombol ubah profil. Oke. Nah, biasanya langsung diarahkan ke profil ya, menu profil ini paling atas. Oke, kita scroll ke bawah. Di sini ada informasi, ada nama, NPWP, nick, dan sebagainya. Kita scroll ke bawah sampai paling bawah itu ada tulisan ubah profil. Kita klik aja ubah profil. Anda yakin? Ya, kami yakin. Sukses? Ya. Oke, setelah berhasil ubah profil, klik pojok kanan atas garis 3 ini. Nah, oke. Kemudian klik lapor. Oke, setelah kita tulis lapor, tampilannya seperti ini. Kita scroll ke atas, kita pilih yang ini kan ada e-form, kemudian ada e-filing. Oke, kita pilih e-filing yang paling bawah ya ini teman-teman. Setelah kita klik e-filing, tunggu dulu. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kita klik yang tulisan buat SPT ini ya. Buat SPT. Klik buat SPT. Nah, oke, kita scroll lagi ke bawah. Apakah Anda menjalankan usaha pekerjaan bebas? Kalau karyawan berarti tidak ya. Pisah harta tidak. Nah, ini penghasilan bruto yang peroleh dalam 1 tahun kurang dari 60 juta. Nah, silahkan hitung sendiri teman-teman, perhitungan dalam 1 tahunnya itu seperti apa. Atau bisa juga dilihat di bukti potong yang diberikan oleh tempat kerja. Nah, itu bentuknya 1721A1 ya kalau karyawan swasta, kalau pegawai negeri itu 1721A2. Nah, di situ ada jumlah penghasilan bruto bisa dilihat, atau kalau yang mungkin belum mendapatkan bukti potong itu bisa menghitung sendiri sebenarnya ya, di atas 60 juta atau di bawah 60 juta. Artinya kalau penghasilannya dalam 1 bulan itu di bawah 5 juta, berarti kalau di bawah 5 juta kalikan 12 berarti masih di bawah 60 juta. Oke, kita coba yang paling mudah ya, dengan penghasilan per bulan masih di bawah 60 juta. Apakah penghasilan bruto kurang dari 60 juta? Kita klik ya. Kemudian SPT-nya adalah 1770 SS. Kita klik. Tampilannya seperti ini. Oke, isi formulir tahun pajak, kita pilih tahun pajak 2020. Kemudian SPT normal dan selanjutnya. Nah, oke, kita scroll lagi ke bawah. Penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, ini misalkan saja ya. Misalkan dalam tiap bulan itu memperoleh penghasilan 1 bulannya itu 4 juta. Oke, kita kalikan 12, artinya dalam 1 tahun ada 48 juta. Itu misalkan per bulan 40 juta. Kalau misalkan per bulan 3 juta, berarti 36 juta. Kalau 2 juta, berarti kalikan 12, 24 juta. Itu oke ya. Kita pilih di tengah-tengah saja. Misalkan kira-kira penghasilan 1 bulan 3 juta. Oke, berarti kita tuliskan 36 juta ya. Oke, kemudian pengurangan, nggak usah diisi. Penghasilan tidak kena pajak, nah ini menyesuaikan. Kalau masih lajang, artinya TK 0 itu masih lajang ya. TK 1 itu berarti
tidak kawin tapi punya satu tanggungan, TK2 itu tidak kawin 2 tanggungan, dan seterusnya. Kalau K itu kawin. Nah, tergantung status dari masing-masing. Kalau sudah berkeluarga, ada istri, ada anak, berarti kawin, berapa anak yang ditanggung gitu ya. Ini kita kasihkan contoh TK0, artinya yang bersangkutan masih lajang atau belum menikah ya. Belum punya tanggungan juga. TK0, otomatis dia ngisi 54 juta. Tentu nanti kalau ada tanggungan isiannya lebih banyak lagi nih pengurangnya ya teman-teman. Oke, kita scroll ke bawah terus. Oke, berikutnya. Nah, ini dasar, PP, DPP, bruto, final nggak ada. Oke, berikutnya lagi. Nah, ini yang harus diisi juga di harta ya teman-teman, poin nomor 11. Karena setiap orang pasti punya harta. Jumlah keseluruhan harta yang dimiliki. Nah, kalau harta yang dimiliki misalkan saja ini punya ponsel lah ya. Ponsel, ada kendaraan. Oke, nanti digunggung sendiri oleh teman-teman, misalkan yang dimiliki 10 juta, harta yang dimiliki dimasukkan aja 10 juta. Oke, kemudian scroll bawah lagi, jumlah utang. Nah, ini kalau punya utang silahkan dimasukkan di poin 12. Oke, berikutnya. Nah, ini berikutnya kita tinggal klik setuju, kemudian klik selanjutnya, dan tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Ada tulisan di sini yang di blok warna oranye ya. Kita klik di sini, ambil kode verifikasi di sini. Oke, kita klik di sini, kita ambil lewat email. Oke, kemudian klik OK. Tunggu sebentar. Sukses, token telah dikirim ke email Anda. Kemudian berikutnya bagaimana? Kita klik ya. Oke, form ini jangan ditutup ya teman-teman. Yang form ini jangan ditutup karena nanti kita masukkan kode yang masuk ke email itu di sini, di kotaan yang masukkan kode verifikasi ya. Ini di kotak ini nanti ya teman-teman. Nanti dimasukkan di sini kodenya. Nah, kita buka email dulu. Ada email masuk tadi. Oke, kita buka email. Filling kode verifikasi ya. Kita buka. Nah, ini kode verifikasinya adalah 7F 1148. Oke, kita masukkan di sini. 7F1148. Oh, ternyata dia logout ya. Logout sendiri. Oke, kita masuk lagi nggak apa-apa. 84. Oke, kita login lagi, tidak masalah ya teman-teman. Kalau tadi kebetulan nggak login, kita masukkan aja langsung tadi di form kotaan itu langsung selesai sih. Tapi ini kebetulan dia logout, tapi nggak masalah. Oke, kita coba lagi. Nah, kalau terjadi logout seperti tadi, tampilannya tiba-tiba hilang. Itu lokasinya ada di mana sih? Dia nyimpen atau enggak ya? Tenang saja teman-teman, karena form yang sudah kita isikan tadi itu tersimpan di draft SPT nih, di draft SPT. Nah, kita buka draft SPT. Nah, ini ada isian kita tadi. Kita tinggal kirim aja ya, karena kita udah dapat kode verifikasi. Kita klik yang tanda panah ini, atau ya tanda panah ini. Nah, kirim SPT ini. Kode verifikasinya dimasukkan di sini ya. Oke, tadi kode verifikasinya 7F1148. Nah, penghasilan Anda di bawah WTKP tutup, kemudian klik puas. Oke, dan akhirnya kita sudah berhasil melaporkan SPT kita. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan di daftar SPT ini sudah muncul barisannya ini ya. Kita bisa klik yang paling kanan sendiri, ini kita klik. Nah, lihat BPE. Oke ya, begitu teman-teman pajak sudah mendapatkan tanda terima seperti ini, artinya kewajiban pelaporan SPT tahunan teman-teman sudah berhasil dilakukan. Oke, seperti itu dulu teman-teman. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ke petugas masing-masing ya, AR masing-masing. Oke, seperti itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.